Berjumpa kembali bersama saya Kamarudin ya. Kali ini saya akan sampaikan penulisan coding pencarian data produk di database ya. Kalau kemarin kita sudah entry data produk ya. Namun saat kita jalankan, coba ya, developer ya, Visual Basic, saya prompt 1 ya. Nama produk gitu ya, hektaran ya. Jadi nama produk mana? Nah, jadi kalau kita mengetikkan di sini misalkan Bika 5K strip lahap ya, lahap hektar, beras 5 kg lahap ya. Data ini kan sudah ada di sini ya. Nah ini ya datanya ya, kita tambahkan, datanya tertambah. Ini dikarenakan kita tidak memberikan batasan ya dalam penginputan. Jadi agar datanya tidak ganda seperti itu ya, atau lebih dari satu, kita tutup dulu ya. Kita bawa ke ininya ya, ke Excelnya, kita hapus dulu ini ya, delete ya. Setelah itu kita bawakan ke Visual Basic. Di tombol tambah ini ya, di user promnya kalau udah aktif ya, double klik di user prom itu, double klik ditambah ya. Jadi di sini setelah dia ini ya, setelah menentukan baris kosong pada database, kita tuliskan coding tambah, coding ini ya, pembatasan ini ya, mengatasi situ ya, mengatasi penyebutan nama produk lebih dari satu kali. Jadi ketikkan saja if itu ya, jika ya ini ya, nah, offset function berarti menggunakan fungsi conif ya, dia ya dicarinya ya, yang akan di input itu di textbook 1 itu ya, data yang ada di textbook 1 mulai dari sel A4 dia mencari ya, ketemu barisnya ya, minus 1 sampai 2 di kolom kedua ya. Mulai kolom kedua, textbooknya lebih dari 1 ya, maka muncul pesan berdasarkan data base, kode dan nama barang sudah ada dalam database katanya ya. Nah ya, itu ya, saya inikan ya. Nah ya, access sub, kemudian agent if. Jadi kalau seperti ini kita jalankan ya, kita run ya, ini ya, nah, muncul ya. Kalau kita mengetikkan sama lagi ya, Bika 5K, B5K strip lahap, enter ya, beras 5 kilo gram ya, lahap mereknya. Maka kita tekan tombol tambah, datanya tak bisa terinput ya. Nah, muncul pertanyaan ini ya, pesannya. Berdasarkan database, kode dan nama barang sudah ada dalam database. Nah, ini kan sudah ada ini. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa deh, nggak bisa diinput lagi. Kita oke ya. Nah, nggak bisa ya. Kecuali kita di sini ganti K 1L ya, misalnya trip kopi misalnya gitu ya, enter, kita ketik kopi kapal api 1 kg. Nah di database nya tidak ada ya, kopi kapal api 1 kg, dan kode ini tidak ada ya. Berarti kita tekan tambah, datanya bisa masuk. Nah ini ya, datanya bisa masuk. Apabila sudah datanya dibatasi seperti itu ya, baru kita menuliskan coding pencarian ya, yang nanti ditulis di textbook 1 ini ya. Jadi sudah saya buatkan ini ya, codingnya ini ya. Saya blok dulu, saya cut ya, saya buka ini ya, double klik di sini ya, saya pastekan aja ini ya, paste ya, baru saya jelaskan. Nah ini ya, itu coding pencarian ya. Jadi
Jadi pembatasannya DIM tidak ditemukan asreng ya. Kemudian pembatasan keduanya itu set tidak ditemukan masuk ke sheet produk sel pin pencarian berdasarkan textbooknya ya tuh. Kemudian masukkan login sama seperti itu ya, titik 2 sama dengan X 1 kali formula koma logoutnya sama dengan 1 kali wallnya ya. Itu sudah baku ya pencarian seperti itu ya, untuk coding pencarian gitu ya. Cuman yang sering berubah itu hanya textbook 1 ini ya. Kalau dia berupa combo book, kalau berupa textbook ya, textbook berapa ya. Kalau kita textbook 1 ya, kode ya, kode barang gitu. Kemudian pembatasan berikutnya DIM cetak dulu a string set name set sama dengan set produk. Nah jadi bila mengetik name set itu ada sama dengan mengetik set produk ya. On error resume next, bila terjadi kesalahan ya lanjut set name rank. Nah jadi name ranknya berada di name set rank A4 sampai dengan A1000 ya. Jadi produk yang kita jual itu hanya 1000 jenis saja ya. Bukan 1000 jenis, 994 jenis ya, 96 jenis. Kemudian sini kita memberikan pembatasan lagi ya. Jika textbook 1 sama dengan datanya kosong, berarti kalau ada kekosongan di textbook 1 dan itu maka textbook 2 nya juga kosong ya. Karena dalam keadaan kosong maka kursor harus berada di textbook 1 ya. Jadi kita tuliskan codingnya textbook 1 titik set fokus. Kemudian set produk select ya. Set produk select itu mengaktifkan sheet yang aktif ya. Nah, kemudian set C itu masuk ke C ya. C tadi apa ini pembatasannya kita berikan di sini C itu sama dengan name rank pin ya, pencarian ya. Pencarian yang ada di tadi kita buat di A4 sampai A1000 tadi ya. Untuk textbook. Nah, login sama dengan 1 kali flow. Ngecasnya adalah file ya. File itu yang salah ya. Kalau yang benar nanti dia tidak menjalankan. Textbook 2 sama dengan tadi C offset itu ya, C offset dari kolom 0 itu 1 ya. Dari baris 0 kolom ke 1 nanti ya, yang akan ditampilkan ya. Access sub keluar dari perintah. Cek dulu sama dengan textbook 1 flow ya. Set pun rank itu adalah produk ya, set produk. Berarti mengaktifkan set produk di workbook itu ya, titik sel untuk pencarian ya. Jadi untuk bakunya seperti itu apa codingnya, tuliskan aja. Nah, kemudian jika penrank itu ya nothing, tidak terpenuhi, maka textbook 1 dan 2 nya kosong ya. Again if mengakhiri perintah if. Nah, sekarang kita coba menjalankannya ya. Coba kita klik run ya. Kita klik atau menekan tombol F5 ya. Nah, di sini misalkan kita ingin mencari produk pencariannya kopi kapal api tadi ya, 1 kilogram tadi ya, maka kita masukkan kodenya ya. Kalau menggunakan inframerah ya, itu berupa angka ya, kode produk ini ya berupa angka. Harus menggunakan yang seperti center itu ya. Masukkan saja 1L strip kopi ya. Maka di nama barang langsung ditampilkan kopi kapal api 1 kg ya. Nah, bila ingin melakukan pengeditannya harus ada dibuat tombol edit ya. Namun biasanya entry data produk ini memasukkan nama barang atau menghapus nama barang. Misalkan barangnya tidak kita jual kembali ya, berarti harus kita hapuskan dari daftarnya ya. Nah, jadi setelah ini nanti kita akan membuat tombol hapus ya.
Jadi untuk tombol pencarian sudah selesai ya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan mengklik subscribe ya, dan like dan bagikan. Yang sudah bergabung juga ya, harap di like ya, agar video ini terjangkau luas oleh ini ya, netizen ya. Terima kasih.